Nggak tahu suaranya masuk atau tidak, bismillah aja, kalau nggak masuk nangis. Baik, kita lanjut ya. Baik, setelah kita memahami struktur bahasa Arab ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Tadi yang dihafal Universitas Al-Azhar Indonesia. Jadi muslimu baca kitabah di masjidi. Perluasan yang pertama, tentu subjek, objek, dan keterangan bisa kita perluas. Ada mau bilang masjid, kampus. Berarti bukan masjid doang, berarti ada kata lain yang ada tambahkan. Atau muslim mau ada tambahkan apa? Misalnya muslim muslim yang soleh, menolong muslim. Atau muslim kampus bisa ya, muslim kampung, muslim kota, muslim Afrika, muslim Indonesia, semua nih. Intinya adalah dari basicnya adalah subjek, predikat, objek ini. Jadi muslimu baca kitabah, atau tadi farelu makan ayama dan lain sebagainya. Itu ada bahasa itu simple kok, subjek, predikat, objek doang ya. Ini cuma perluasannya banyak gitu. Perluasannya harus ada apa. Baik, perluasan yang pertama ini kata benda, betul? Kata benda. Musim juga kata benda. Masih juga kata benda kan? Tentu Anda akan menambahkan ini, misalnya Anda lihat pintu, bahasa Arabnya pintu apa? Babun. Tapi pintu itu tidak berdiri sendiri terus. Saya membuka pintu. Kadang-kadang kita ngomong saya memperbaiki pintu kelas atau pintu masjid. Jadi kalau pintu dan masjid, berarti di sini harus dikasih kata masjid kan? Mas, bukan Mas Farel ya, Mas. Masjidun. Tapi kalau kasih alif lam menjadi al masjidun. Nah, rumusnya kata benda pertamanya itu tergantung posisinya ya. Kalau subjek U, objek A. Nah, kata benda keduanya diharapkan apa? I ya. I ya. Jadi berubah menjadi I. Kata benda kedua harus kondisi I, atau nanti bahasanya majrur ya, I. Jadi kalau Anda pengen ngomong pintu masjid, ya pintu masjidi ya. Jadi kalau Anda misalnya muslim, kalau muslim Anda mau kasih apa? Muslim kampus aja ya. Muslim kampus misalnya ya. Jadi muslimu kampus ya. Karena dia sebagai kata benda keduanya. Terus kok muslim ya? Misalnya muslim tadi pintu masjid. Ada ngasih contoh lagi misalnya pulpen. Kalau pulpen Anda mau apa? Baru. Kalau baru udah sifat ya. Kata benda yang biasa. Pulpen bahasa Arabnya kolamun. Terus pulpen apa? Biru. Kalau biru deh. Pulpen ustad ya. Ustad. Nah, ini kata benda satunya nggak boleh tanwin ya. Jadi kolam. Ustad kalau Anda pakai alif lam, al ustad di I ya. Jadi kata benda keduanya harus I. Jadi kalau tadi kita simulasikan misalnya muslim baca kitab ya. Muslim tadi baca kitab. Ini A karena dia objek ya. Kitab kira-kira Anda biasanya digabung dengan kata apa? Kitab apa? Kitab hukum. Hukumnya kira-kira Anda harakatin apa? I ya. Oke. Itu dalam bahasa Arab, dalam kitab Ajurumiyah. Ini kan saya menyarikan ya setelah semakin lama di Buah Hewan. Jadi muslimu kampusi baca kitabah hukumi. Jadi kitab. Kalau dia sudah objek, kan kita harakatin A ya. Ini karena dia objek ya posisinya. Hukum bahasa Arabnya al-hukmu. Al-hukmu. Tapi karena dia sebagai kata benda keduanya atau isim keduanya, maka dia menjadi al-hukmi. Nah, kata benda satu bahasa Imritinya atau Ajuruminya adalah disebut sebagai
mudhof ya. Anda jangan terpengaruh dengan ini orang Arab yang apa yang ngasih, bukan Nabi Muhammad, bukan sahabat ya, nggak usah dipikirin. Tapi Anda yang dipikir adalah konsepnya. Mudhof. Kalau yang apa kata benda keduanya sebagai mudhof. Ini anak pesantren kan ngikutin aja. Kalau saya nggak mau, saya kata benda satu, kata benda dua ya, nggak mau ngikutin kata orang Arab ya. Nggak apa-apa. Tapi kalau udah 1 tahun kita jelang mudhof. Jelas? Jadi kalau Anda mau menunjuk dinding rumah. Jadi dindingu rumah. Jelas? Dinding, kalau Said, saya melihat dindingnya kan harus A. Saya melihat dindingnya rumahi juga. Jadi isim keduanya nggak terpengaruh, dia mau jadi objek, mau jadi subjek, dia tetap akan I atau majrur. Jelas? Saya dindingu rumahi, saya melihat dindingnya rumahi. Saya meletakkan gambar di dindingi, akan ada di fi ya, dindingi rumahi. Tapi kata benda kedua selalu I. Ada yang mau bertanya? Lanjut kalau nggak ada yang bertanya. Suaranya masuk nggak nih? Mudah-mudahan masuk ya. Kalau nggak nangis. Nah, silakan. Tanya. Nggak boleh. Oh ya, kata benda pertama nggak boleh pakai tanwin ya, karena dia akan dilekatkan ke kata benda kedua yang definit. Intinya pulpen usah. Sebenarnya pulpen itu ya sudah definit ya. Kalau saya bilang ini pulpen, kalau saya bilang pulpen apa aja? Semua pulpen yang ada di alam raya ini disebut pulpen. Tapi kalau ada bilang pulpen ini atau pulpen itu, ya pulpen yang ini atau yang itu. Atau Anda melekatkan pulpen itu dengan nama seorang, pulpen kantor. Pulpen kantor berarti pulpennya kantor, bukan pulpennya Pak Lurah atau Pak Cari. Jadi itu sudah definit. Meskipun dia tidak pakai alif lam, dia sudah definit, dan memang kata benda pertama tidak boleh, enggak perlu pakai alif lam. Kalau yang itu kan yang babun. Bab juga ya. Ini kan oh iya. Tidak boleh alif lam dan tidak boleh tanwin ya. Yang alif lam yang keduanya. Tapi keduanya boleh nggak pakai alif lam juga boleh. Berarti pakai tanwin Boleh. Yang haram pakai alif lam itu cuma yang kata benda pertamanya. Dah? Satu lagi baru saya masuk ke contoh real di Al-Quran. Saya hapus ya. Mau diapain? Mau difoto atau gimana? Termasuk kata wakil presiden ya, wakilu presideni, menteri keuangan, menteri keuangan nih ya. Oke, sudah ya, ini sudah ya. Nah sekarang ini perluasan pertama tadi kata benda, terus ditambahkan kata benda di depannya lagi, double ini. Nah sekarang tetap masih muslim ya, karena dia subjek ya, muslimu. Depannya kata benda, bukan kata benda bisa, tapi ada kata sifat. Ini kata benda. Kata sifat kira-kira apa? Baik, soleh ya. Soleh itu sifatnya. Muslimu, muslim yang soleh maksudnya. Muslimu, solehnya oh ya. Karena sifat itu nanti akan ikutin harokat kata bendanya. Tapi kalau kata benda keduanya selalu i, tapi kalau sifat ngikutin kata benda keduanya. Jadi muslimu solehu. Jadi kalau saya bilang saya melihat muslim soleh, saya melihat muslim, muslimah, soleh, ha, a ya, karena dia sifat ngikutin. Jadi bisa muslimu solehu, bisa muslimah, muslimah, soleh, ha. Kalau dengan muslimi solehnya, solehi ya, dia ngikutin kata bendanya ya. Bedanya tadi yang selalu i. Jadi kalau kitab hukum, bukan kitab hukum, kitab kalau sifatnya apa? Kitab usang. Jadi kitab usana, kitabu usamu, kitabi usani ya. Dia ngikutin. Baik. Simulasi lagi ini. Anda
Bedakan ya tadi antara sifat dan kata benda double. Misalnya ada kata murid. Anda kalau tambahkan kata benda lagi berarti murid sekolah. Betul? Bedakan dengan kata murid. Murid apa? Rajin. Atau yang gampang aja, murid cerdas ya. Kalau murid sekolah berarti defaultnya muridun sekolahi ya. Karena dia kata benda dua. Kita sebut mudhaf ilaih. Tapi kalau murid cerdas, muridun cerdasu ya. Karena dia sebagai sifatnya. Kalau muridi cerdasi. Murida cerdasa. Jelas? Nah, yang ini kita sebut sebagai mudhaf ilaih, kata benda satu dan benda dua. Yang ini kita sebut sebagai ini sebagai sifat ya. Cerdas itu sebagai sifat. Kalau muridu sebagai yang disifati. Mausu. Tapi jangan terpaku dengan istilah ini. Yang penting konsepnya. Ini kata orang Arab. Tapi Anda harus tahu konsepnya. Antara sifat dan kata benda biasa. Didabelkan. Jadi Bang Farel kalau dikasih kata benda apa? Bang Farel, kamu dari daerah mana? Depok. Bang Farel Depoki. Tapi kalau Anda bilang Bang Farel baik, Bang Farel lu baikku. Bang Farela baika. Bang Fareli baiki. Dan itu udah nih, udah. Jadi kalau murid cerdas, murid sekolah, murid bahasa Arabnya apa? Misalnya tolibun. Tolibun, karena kita mau masukkan enggak tanwin ya. Sekolah bahasa Arabnya madrasah. I ya, karena dia kata benda kedua. Bedakan dengan tolibun. Tolibu karena dia tolibun boleh. Karena sifat itu tidak, kalau kata benda kalau disifat itu tidak perlu dilain artinya ya. Tolibun cerdas bahasa Arabnya apa? Mahirun ya. O-nya itu adalah ngikutin kata bendanya. Kalau ini adalah mudhaf ilaih, isim satu isim dua, kata benda satu kata benda dua. Kalau ini kata benda satu, ini sifat atau sifat mausufnya ya, sifat mausuf. Setiap Anda baca teks koran, Al-Quran, hadis pasti akan ketemu ini semua. Dua ini Pak akan ketemu struktur ini. Aplikatifnya adalah Al-Quran sekalian sebelum saya tutup. Ini saya tutup ya, saya tutup. Saya hapus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya sudah pernah bahas, tapi saya ulang lagi. Ar-Rahman. Baik. Pertama adalah B. Ini reaksi virus I plus isim itu nama itu adalah asalnya ismun ya. Karena ada reaksi B dan digabung menurut Resam Usmani, maka menjadi bismi. Kenapa I? Karena ada virus I. Oke? Virus I jelas. Yang kedua kata ini jadi I ya. Kenapa mi bukan mu bukan ma? Karena ada B. Sekarang ismunya udah I, berarti ismi plus lafaz Allah. Default Allah itu U ya. Lafaz Allah jalalah U. Kenapa menjadi bismillahi? Karena ini isim satu, ini isim dua. Mudhaf ilaih. Maka ismi Allahnya ini ikutin lafaz Allahnya I. Kenapa I? Karena sebagai isim kedua ya. Terus mana lagi nih? Lanjut sini ya. Lafaz Allah sudah berharokat I plus kata Ar-Rahman ya. Ar-Rahman itu
sifatnya yang maha defaultnya U ya. Karena isimnya sudah I, maka sifatnya ngikutin I. Maka Ar-Rahman ini kenapa I? Karena dia ngikutin isimnya Allah ya. Dan juga Ar-Rahim. Ar-Rahim. Kenapa Ar-Rahimi? Karena ngikutin isimnya yang berharokat I. Jadi kalau mau dihukumi jar, majrur, mudhaf, mudhaf ilaih, sifat, mausuf, sifat, mausuf. Kalau mau pakai cara pesantren itu tuh nggak penting. Yang penting Anda tahu bedanya sampai tidur. Syukran jazilan. Udahan. Saya udahan dulu.